Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya, dalam sebuah peternakan ataupun dalam sebuah usaha, kita menginginkan hasil yang cukup lumayan besar. Dengan penambahan populasi ya, dalam sebuah peternakan, itu penting bagi kita untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Bukan sekedar mengotak-ngatik jenis pakan, tetapi populasi harus kita pikirkan. Ketika ingin mendapatkan hasil yang lebih besar, populasi juga harus lebih besar ya teman-teman. Jangan ingin mendapatkan hasil yang besar, kita mengotak-ngatik langsung pakan. Ini yang salah bagi kita ini ya. Karena dalam sebuah prinsip peternakan, dengan perawatan yang terbaik, hasilnya juga pasti akan baik. Jangan muluk-muluk lah ingin mendapatkan hasil yang besar, terus dengan mengotak-ngatik pakan, dengan pakan semurah mungkin, bahkan nol namanya biaya, kita ingin mendapatkan hasil yang besar. Dalam sebuah prinsip ya, bagi saya, kalau ingin menambah dengan hasil produksi yang meningkat, tambahlah populasi tanpa mengurangi kualitas ransum pakan. Karena hal tersebutlah akan membuat berdampak baik bagi peternakan kita dalam usaha kita, maupun dari hasil telur yang akan kita peroleh untuk menjadikan penghasilan. Jadi alhamdulillah ini ya, untuk di kandang kami dalam setiap per bulan itu kami selalu menambah indukan teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ya, populasi di kandang kami itu ada 80 ekor indukan, yang tadinya itu cuma 15 ekor, dan alhamdulillah ya, untuk saat ini kita sudah mencapai 80 ekor. Kami menambah target penambahan indukan itu di setiap bulan teman-teman. Jadi ketika ada namanya masa panen, nah jadi ketika masa panen itu tiba, 50% keuntungan kita tambahkan indukan. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Jadi memang target utama kita ini pada populasi ya. Jadi kita memang belum muluk-muluk untuk mendapatkan omset yang berlipat-lipat, karena kami memang fokusnya pada populasi. Kami memang target di populasi ratusan ekor teman-teman. Di tahun ini kami menargetkan ini 100 ekor harus tembus, dan selanjutnya itu berjalannya dengan waktu ya. Jadi sebenarnya pada usaha ini ya, intinya dalam sebuah peternakan mentok ini, yang dimana kita sistem pembibitan mengharapkan hasil telur. Nah jadi teman-teman kalau ingin meningkatkan hasil telur yang lebih banyak, teman-teman harus menambah populasi dengan tidak mengurangi kualitas ransum pakan. Dan juga ya, teman-teman harus perhatikan juga indukan-indukan yang teman-teman beli. Nah jadi untuk indukan ini ya, belilah ketika teman-teman beli dari luar itu ya, saya beri saran untuk beli indukan yang lagi masa-masa produktif, yaitu usia 6 bulan up ya. Jangan beli indukan yang ketika bulunya itu sudah mulai rusak teman-teman. Jadi teman-teman ini tidak boleh ya, namanya beli indukan itu bulunya rusak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika teman-teman itu beli indukan dari luar dan bulunya sudah mulai kusam ya, bisa saya pastikan jika teman-teman beli nanti diletakkan di kandang teman-teman, tidak membutuhkan waktu lama, dia akan berganti bulu teman-teman. Nah hal tersebut yang akan menyebabkan kerugian bagi kita. Kenapa? Nah ketika masa mabung ini ya, atau ketika masa ganti bulu, biasanya indukan-indukan tersebut belum mau bertelur teman-teman. Jadi saya pastikan teman-teman harus jeli lagi dalam membeli indukan dari luar, harus memilih indukan yang lagi produktif, ataupun indukan yang belum pernah bertelur itu tidak masalah teman-teman. Ketika indukan-indukan usia 5 bulan itu nggak masalah, tetapi harus dipikirkan juga dengan bobot indukan ataupun dari penampilan indukan tersebut ya. Kalau kusam itu nggak usah dibeli teman-teman, apalagi kalau usianya juga masih muda tetapi bulunya kusam, itu jangan dibeli. Karena kenapa? Ketika teman-teman beli itu ya, ketika sesampainya nanti di kandang dalam waktu sebulan atau 2 bulan, nah ternak tersebut pasti akan mengalami namanya ganti bulu itu ya, karena bulu tersebut itu udah mulai kusam. Jadi teman-teman itu beli bulu yang masih segar, masih mulus. Nah itu untuk jangka produksinya itu masih panjang teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang muda teman-teman beli, nah tapi bulunya itu kusam. Nah saya pastikan bulu tersebut cepat namanya berganti bulu ya teman-teman ya. Nah hal tersebutlah nanti yang bakal menyebabkan kerugian bagi kita ini.
Kenapa Bang? Nanti ketika teman-teman bilang, Bang, saya beli indukan baru tetapi indukannya belum bertelur. Nah, teman-teman perlu diingat lagi bahwa dalam sebuah peternakan ini ya, nah, hewan-hewan tersebut butuh beradaptasi pada lingkungan kandang teman-teman. Jadi kalau di kandang kami nih ya, ini ketika kita beli indukan dari luar, terus kita masukkan ke kandang itu, mungkin dia butuh penyesuaian itu selama 1 bulan teman-teman. Nah, ketika 1 bulan kita beri pakan yang bagus ini ya. Kalau di kandang kami itu sudah pasti nanti dia bertelur teman-teman. Kalau ya dalam kurung memang benar-benar indukan, memang benar-benar masa-masa produksi. Tapi kalau memang belum waktunya produksi ya teman-teman, mau digas dengan pakan apapun, tetap belum akan berproduksi ya. Maupun indukan muda, walaupun katanya udah dikawini, udah dibirahi oleh pejantan, tapi mereka belum waktunya bertelur ya, karena usianya belum mencukupi untuk dia berproduksi. Nah, hal tersebut itu juga tidak akan mau bertelur teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ya, bahwa dalam sebuah pemilihan indukan itu memang harus jeli ya untuk hasil yang maksimal. Makanya saran saya ya untuk cetak indukan sendiri, cetak sedikit aja teman-teman, cetak sedikit nanti untuk perputaran indukan-indukan yang sudah tua. Saya juga seperti itu, saya mencetak indukan tetapi tidak banyak, hanya beberapa, itu untuk siklus pergantian selanjutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah ini populasi kami sekarang udah alhamdulillah meningkat dengan daya tampung kandang kami memang ya cukup memadai. Jadi kami tidak ragu-ragu untuk menambah populasi ini, karena memang ribuan ekor di kandang kami ini populasinya tetap nampung teman-teman, karena kandangnya alhamdulillah cukup luas ya. Jadi kalau untuk populasi tidak kami pikirkan, tapi untuk kedepannya ini mungkin di kandang kami akan membuat kolam tempat pemandian ini ya agar lebih lebar, karena mengingat ketika indukan-indukan ini populasinya lebih besar ya, kolam tempat pemandian sudah saya pastikan itu akan lebih cepat keruh ini ya. Dalam 1 hari itu langsung keruh teman-teman. Jadi kami ingin membuat kedepannya ingin buat kolam yang lebih besar daripada kolam-kolam sebelumnya ini. Jadi teman-teman kalau untuk meningkatkan sebuah produksi ya, saran saya untuk menambah populasi jangan mengurangi nutrisi pada pakan. Nah, jadi kalau untuk hasilnya pengennya hasilnya besar, pengen hasilnya jutaan, ya tambah populasinya teman-teman. Jangan mengotak-ngatik ransum pakan. Nah, hal tersebut yang banyak keliru bagi kita ya. Ingin mendapatkan keuntungan besar dengan indukan yang beberapa ekor. Beda lagi ya sama entok jumbo. Kalau entok jumbo cuma beberapa ekor aja memang hasilnya besar teman-teman. Karena harga jualnya memang cukup tinggi. Jadi teman-teman harus pikirkan hal tersebut ya. Jangan sampai asal-asalan dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah peternakan. Nah, mungkin begitu saja ini ya teman-teman ya, video singkat yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu ya, teman-teman tanyakan saja di daftar komentar. Kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Jadi ketika ada kekeliruan, teman-teman tanyakan saja. Insya Allah saya akan selalu menjawabnya, karena kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.